Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supono SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Surakarta sekaligus sebagai mentor laporan orientasi P3K. Yang kami hormati peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru peserta dalam seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di SMP Negeri 2 Surakarta tahun 2024 angkatan yang ketiga. Puji syukur kami ucapkan terima kasih. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas limpahan dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk menghadiri seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta SMP Negeri 2 Surakarta tahun 2024 angkatan yang ketiga. Yang akan dibawakan oleh Ibu Istiqomah Hidayati, Sarjana Pendidikan, dengan judul Materi Ajar Bilangan disertai video pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik. Kepada Ibu Istiqomah Hidayati, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supono SPD MPD selaku mentor dan juga Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Surakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, yaitu di SMP Negeri 2 Surakarta. Hari ini saya akan menyampaikan laporan hasil orientasi yang sudah saya jalani selama 1 bulan kemarin, yang mana saya mengambil judul Materi Ajar Bilangan disertai video pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Istiqomah Hidayati. Saya di sini sebagai guru mata pelajaran matematika. Tempat tanggal lahir Sukoharjo 30 Maret 1993. Untuk NIP 1993 0330 2022 21 2010. Mohon izin untuk seminar hari ini saya menyampaikan terkait isi laporan yang sudah saya buat. Yang pertama adalah latar belakang. Dasar hukumnya adalah keputusan Kepala nomor 289K PDP 07/2022, yaitu tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. BKPSDM Kota Surakarta mengadakan orientasi melalui 2 tahap, yang mana wajib diikuti selama 1 kali saat menjabat sebagai ASN P3K. Untuk tahap pertama sudah dilaksanakan pada bulan Maret 2024 dengan materi e-learning di aplikasi Swajar, yaitu milik Badan LAN, yaitu tentang pengenalan tugas dan fungsi ASN dengan hasil akhir berupa jurnal MOOC yang sudah diselesaikan. Dan pada tahap kedua melalui belajar mandiri pada aplikasi Soloasis ya milik BKPSDM Kota Surakarta, yaitu tentang pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yaitu yang sedang saya seminarkan hari ini. Latar belakang kedua adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, yaitu PNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul,
dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Terkait dengan judul yang saya ambil, di sini yang pertama adalah ya pengalaman saya bahwa di kelas 7 itu masih banyak siswa yang mengalami kesulitan untuk materi bilangan, di mana materi bilangan itu adalah materi awal di semester 7 dan lebih banyaknya materi itu materi SD atau seharusnya sudah mereka dapatkan di sekolah dasar. Yang kedua adalah anak-anak adalah siswa itu sangat dekat dengan yang namanya gadget. Untuk itu hari ini saya mengambil judul pembuatan materi ajar dengan video pembelajaran yang akan ditujukan untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik. Nah, maksud dan tujuannya yang pertama membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi dan misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada bab 2 yaitu berisi nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, di mana visi dari pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, karena saya di bidang pendidikan, jadi saya mengambil misi pemerintah Kota Surakarta di bidang pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Terkait manajemen P3K, manajemen kepegawaian P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Yang kedua, terkait dengan penilaian kinerja P3K, yaitu dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Yang ketiga adalah disiplin P3K. Disiplin P3K dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan disiplin pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, memberikan kepastian dalam proses penanganan penjatuhan hukuman. Bab ketiga adalah nilai dan etika pada organisasi, yang di sini adalah visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu mewujudkan terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk misinya, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang berikutnya adalah visi dan misi sekolah kita, yaitu SMP Negeri 2 Surakarta, yaitu visi mewujudkan siswa berprestasi, berbudaya, berkarakter, profil pelajar Pancasila, berwawasan iptek dan lingkungan. Misinya yang saya ambil adalah yang pertama, melaksanakan pembelajaran secara efektif, kreatif, dan inovatif dalam meningkatkan prestasi ulangan umum untuk mencapai hasil belajar maksimal. Yang kedua, melaksanakan pembinaan kepada siswa dalam bidang keterampilan teknologi informatika dan komunikasi sesuai dengan tuntutan zaman. Bab 4 yaitu rencana kerja dan hasil kerja P3K. Pada bab 4 ini adalah judul yang saya ambil tadi, identifikasi isu terkait isu di kelas 7 yang saya ampu, yaitu tadi masih banyaknya siswa yang memiliki kemampuan rendah di bidang di materi bilangan, terutama adalah operasi bilangan. Karena kenapa ini saya ambil? Karena saya merasa bahwa
operasi bilangan itu adalah suatu yang sangat penting, di mana nantinya anak-anak kelas 8, 9 itu pasti akan menggunakan itu. Jadi di kelas 7 dia seharusnya sudah paham dan sudah mampu menyelesaikan operasi bilangan yang sederhana. Yang kedua adalah sangat beragamnya siswa-siswa di sekolah kita. Di setiap kelas itu ada yang memang nilainya bahkan sampai 90, 100, tapi banyak juga yang nilainya di bawah 50. Dan saya lihat hampir setiap siswa itu punya gadget atau punya HP masing-masing. Maka untuk dari itu saya membuat modul materi ajar, di mana materi ajar itu berisikan latihan soal dan juga ada barcode untuk mereka membuka akses video pembelajaran yang bisa mereka akses, sehingga mereka bisa secara mandiri untuk berlatih untuk menyelesaikan atau meningkatkan kemampuan mereka di dalam matematika. Nah, gagasan yang diangkat yaitu materi ajar bilangan disertai dengan video pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian belajar pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Surakarta. Kegiatan awal yaitu asesmen, tentunya berdasarkan data, yaitu siswa diberikan latihan soal terkait operasi bilangan yang harusnya mereka sudah dapatkan waktu sekolah dasar. Yang berikutnya adalah pembuatan materi ajar. Yang mana nanti pembuatan materi ajar ini akan digunakan untuk peserta didik. Kurang lebih untuk materi ajarnya ya diawali dengan perkalian, karena memang banyak peserta didik ternyata untuk perkalian 1 sampai 10 itu belum hafal, bahkan masih bingung, masih ngawang aja, asal aja gitu untuk menentukan perkalian. Makanya diawali mereka harus mengisikan perkalian itu, dan di sini ada barcode di mana ketika dia scan dengan HP mereka nanti akan muncul video terkait dengan pengisian tabel ini, sehingga mereka bisa belajar mandiri di rumah. Di sini memang saya fokuskan untuk materi-materi dasar SD, masih operasi penjumlahan, operasi perkalian, bilangan bulat dan juga desimal. Dan latihannya ada beberapa barcode di sini sesuai dengan materi yang mereka pelajari. Langkah selanjutnya adalah setelah saya pembuatan, yaitu menjelaskan terkait materi ajar ini, karena kalau peserta didik hanya diberikan tentunya mereka tidak paham, jadi perlu dijelaskan maksudnya apa, terus penggunaannya seperti apa. Pemanfaatan materi ajar yaitu bisa untuk diskusi di satu kelas ataupun bisa digunakan juga di rumah. Rencana kerja menengah terkait laporan ini, tahun pertama mengefektifkan materi ajar yang telah dibuat. Tahun kedua mengefektifkan materi ajar yang telah dibuat, kemudian menambah materi ajar untuk materi yang berikutnya, yaitu aljabar, persamaan linear, satu variabel, dan aritmatika sosial. Tahun ketiga mengefektifkan materi ajar yang telah dibuat, menambah materi ajar untuk materi kelas 7. Dan tahun keempat mengefektifkan materi ajar yang telah dibuat dan menambah materi ajar untuk materi kelas 8. Dan di tahun 5 nanti akan ada evaluasi dengan terkait materi ajar yang sudah saya buat. Untuk kegiatan penutup yaitu kesimpulannya, dengan adanya materi ajar bilangan yang disertai video pembelajaran dapat menjadi media pembelajaran yang mempermudah peserta didik dalam memahami materi sesuai dengan kemampuan awal mereka dan meningkatkan kemandirian belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika. Di lapangan penulis mendapati banyak kegiatan-kegiatan sekolah yang harus diselesaikan, maka diharapkan ASN senantiasa memegang teguh nilai-nilai dasar profesi ASN sehingga segala keterbatasan bukanlah kendala, melainkan dapat menjadikan motivasi dalam meningkatkan
kualitas mutu pelayanan kepada masyarakat. Dan saran senantiasa menjadi guru yang terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman, menjadi teladan dan menjadi guru yang memberikan kebermanfaatan bagi peserta didik dan lingkungan sekolah. Dan setiap ASN hendaknya menekankan pada core value ASN dalam setiap kegiatan apapun di lingkungan kerja, sehingga citra ASN menjadi baik dan selalu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Ya. Demikian seminar hasil dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Istiqomah Hidayati yang telah memaparkan seminar hasil laporannya. Kepada Bapak Supono SPD MPD selaku mentor diharapkan memberikan pertanyaan maupun tanggapan. Terima kasih atas pemaparan dari laporan yang sudah dibikin. Judulnya adalah materi ajar bilangan disertai video pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik. Jadi di situ ada beberapa variabel. Yang terakhir adalah kemandirian belajar peserta didik. Coba kami diilustrasikan, Bu Es, kemandirian belajar peserta didik itu bentuknya seperti apa atau harapan yang diharapkan seperti apa sehingga bisa meningkatkan materi ajar bilangan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Pono. Jadi yang diharapkan ke depannya itu kemandirian belajar, karena keterbatasan saya sebagai guru di kelas untuk menjelaskan setiap murid di kelas dengan kemampuan yang berbeda. Ada anak yang tinggi, ada yang sedang kemampuannya, ada yang bahkan rendah. Jadi di sini dengan adanya materi ajar itu, dia di rumah bisa mengulangi atau bahkan dia di rumah bisa belajar sendiri. Jadi mungkin di kelas nanti akan saya beri PR yang berbeda antar satu murid dengan murid yang lainnya, tergantung dengan kemampuan mereka. Karena di sini memang yang dimasukkan ke materi ajar itu dari yang mulai dasar hingga yang bukan sulit tapi yang sedang. Jadi dasar sampai sedang, sehingga nanti kalau memang ada yang belum paham betul akan materi dasar operasi bilangan itu, nanti mereka bisa memahami video itu secara mandiri di rumah dan bisa menyelesaikan latihan-latihan soal yang di materi ajar tersebut. Begitu Pak Pono. Itu sudah berlangsung atau baru program yang dipresentasikan itu? Iya. Kalau kemarin memang saya belum dalam bentuk cetak, Pak. Ya. Jadi memang karena keterbatasan waktu, kemarin baru dalam bentuk print out kecil-kecil. Gitu. Jadi belum jadi satu kesatuan. Ngoten, Pak. Nggih. Ya, terima kasih. Ya, kepada semuanya aja kita semua bahwa sekarang ini di era digitalisasi dan sesuai dengan kondisi anak itu tadi sudah disampaikan, hampir semua memiliki gadget, memiliki HP. Maka memang ke depan apa yang sudah dilakukan di sini bisa dikembangkan oleh seluruh mapel. Artinya apa? Jadi di sela-sela mungkin dia bermain dengan HP karena ada tugas guru, itu sekaligus alat yang dia punya, gadget yang dia punya itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Kalau perlu apa yang sudah diupayakan sekolah di masing-masing ruangan sudah diberi LAN, sudah diberi WiFi berkaitan dengan optimalisasi jaringan yang ada di sekolah ini juga mari kalau perlu dimanfaatkan. Nggak masalah ketika guru ada di ruangan memandu anak-anak dengan gadgetnya, dengan alat elektroniknya, ini menurut saya tidak masalah. Nah, yang jadi masalah ketika anak membawa HP tapi tidak ada gurunya. Maka itu disetting, didesain seperti apa
sehingga benar-benar teknologi, benar-benar upaya dari sekolah ini betul-betul dioptimalkan. Saya kira gitu Bu. Itu tadi satu materi, mungkin ke depan muncul materi-materi yang bervariasi, kemudian ada varian-varian, bukan hanya video, mungkin melalui apalah bentuknya, itu bisa memanfaatkan teknologi digital yang ada. Terima kasih, itu mungkin tanggapan dari saya. Selamat untuk terus kemajuan pendidikan lewat inovasi-inovasi, lewat kreatif yang bisa dimunculkan. Sekian tadi pemaparan laporan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di Kota Surakarta, khususnya di SMP Negeri 2 Surakarta oleh Ibu Istiqomah Hidayati SPD. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.